Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini saudara sekalian dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami, sehingga pada pagi hari ini kami dalam keadaan baik. Terima kasih atas setiap penyertaan-Mu, sehingga kami selalu merasakan pertolongan Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Terlebih mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 dari kitab 2 Samuel pasal 12 ayat 22 dan 23. Demikianlah sabda Tuhan. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah meninggal. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, sedangkan ia tidak akan kembali kepadaku. Tema renungan saat ini adalah karakter seorang pejuang. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu hari Nabi Nathan datang menegur kejahatan Daud yang mengambil Batseba dari Uria. Ia memberitahukan kepada Daud bahwa anak yang dikandung oleh Batseba akan mati. Lalu ketika anak itu sakit keras, Daud mengurung dirinya dan memohon belas kasihan Tuhan dengan berpuasa dan berbaring semalam-malaman di lantai. Para tua-tua kerajaan meminta Daud untuk bangun dan makan, namun tidak dihiraukannya. Lalu setelah 7 hari, matilah anak itu. Kemudian bangunlah Daud, mengganti pakaiannya dan duduk makan. Sikap Daud ini membingungkan para pegawainya, karena selama anak itu masih hidup, Daud mengurung dirinya dan menangis. Dan setelah anak itu mati, ia berhenti menangis, bangun dan kemudian duduk makan. Lalu Daud menjelaskan kepada mereka, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata kunci dari pemikiran Daud ini terletak pada kalimat, siapa tahu Tuhan mengasihani aku. Dengan kata lain, Daud berusaha mengubah keputusan Tuhan dengan kesungguhannya dalam berdoa dan berpuasa. Demikianlah selama masih ada waktu, kesempatan, dan harapan yang tersisa, ia akan terus berjuang dalam doa sampai titik terakhir. Akhir dari kisah ini, doa Daud tidak mengubah keadaan. Anaknya tetap mati. Namun kesungguhannya berdoa membuat Tuhan menganugerahkan seorang anak pengganti anaknya yang mati. Maka lahirlah Salomo dan dikatakan bahwa Tuhan mengasihi anak ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud mengajarkan kepada kita untuk memiliki karakter seorang pejuang yang berjuang sampai titik darah penghabisan. Artinya, kita tidak dikalahkan oleh keadaan, namun kita mengubahnya dengan jeritan yang membawa kuasa Tuhan turun atas kita. Percayalah, doa selalu membawa sesuatu yang baik turun dari surga ke atas kita, karena setiap tetes air mata kita mendapat perhatian dari Tuhan. Ingatlah pernyataan ini. Masa depan kita di dalam Tuhan terletak pada kekuatan lutut kita dalam bertelut dan berdoa. Andai apa yang kita pergumulkan tidak dijawab Tuhan pada saat ini,
maka bisa jadi akan dijawab di kemudian hari, atau akan ada jawaban lain yang sepadan dengan nilai jawaban yang kita harapkan. Saudara yang terkasih, percayalah bahwa Tuhan sudah menyediakan jawaban doa yang terbaik untuk kita. Oleh sebab itu, jadilah pejuang doa yang tangguh di dalam Kristus. Mari kita bangun karakter bertekun di dalam doa, karena Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kita pada saat yang tepat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebagaimana Engkau tidak bosan mendengarkan doa kami, maka kami pun tidak akan bosan untuk memanjatkan doa-doa kami sampai Engkau menjawabnya. Bapa kami yang baik, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berikanlah pertolongan kepada bangsa kami agar menjadi orang-orang yang tekun dan tidak mudah menyerah. Saat ini kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan membimbing mereka sehingga mereka mampu menemukan jalan keluar. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkati mereka. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami ingin menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang terbaring sakit. Kami mohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir, menjamah dan menyembuhkannya. Saat ini kami juga ingin menyerahkan untuk setiap rencana aktivitas kami hari ini kepadamu. Kami mohon Tuhan menyertai, Tuhan menolong dan memberkati kami dalam kami menjalankan tugas tanggung jawab kami sepanjang hari ini. Kiranya apa yang kami kerjakan dapat mendatangkan berkat, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.